Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Damayanti dari kelompok 1 dengan NIM 13014200011, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai teknik opening, attending, dan juga acceptance guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling. Yang pertama, saya akan berperan sebagai konselor, yang kedua, saya akan berperan sebagai konseli, dan yang ketiga, saya akan berperan sebagai observer. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Pagi-pagi seperti ini sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Mbak. Oh, ini dengan Mbak Amara ya, kelas 12 IPS 1. Benar, Bu. Saya Amara kelas 12 IPS 1. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Amara? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bagaimana Mbak Amara? Apakah sekarang sudah nyaman dengan posisi saat ini? Baik, Ibu. Saya sudah nyaman dengan posisi seperti ini. Oke, Mbak Amara. Kemarin Ibu mendengar kabar bahwa Mbak Amara memenangkan lomba melukis ya? Wah, benar sekali, Ibu. Mungkin boleh diceritakan nih bagaimana awal mula Mbak Amara mengikuti lomba tersebut. Awalnya saya sedikit ragu untuk mengikuti lomba tersebut. Namun, setelah saya pikirkan, akan sayang apabila saya tidak mengoptimalkan bakat yang saya miliki. Dan terlebih lagi, itu merupakan bakat saya suka melukis dari kelas 1 SMP. Wah, sangat hebat sekali. Mbak Amara telah dapat mengoptimalkan bakat yang dimiliki. Iya, Bu, terima kasih. Baik, tadi Mbak Amara bercerita tentang pengalaman Mbak Amara mengenai lomba dan melukis. Tetapi saya lihat Mbak Amara hari ini terlihat sedikit murung. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya pada sesi konseling hari ini? Iya, Bu, benar sekali. Saya ingin menceritakan kegundahan hati saya. Sekitar 2 minggu belakangan ini, saya merasa selalu memiliki perasaan yang tidak nyaman, susah untuk mengatur emosi, dan saya saat ini merasa sedih, Bu. Tidak ada yang peduli dengan keadaan saya. Saya merasa bingung dengan diri saya. Mengapa saya seperti ini? Hari ini Mbak Amara sudah berani membicarakan mengenai perasaan Mbak Amara. Itu adalah satu langkah yang sangat baik. Saya paham sekali apa yang disampaikan Mbak Amara, bahwa Mbak Amara sangat sulit mengkontrol emosi dan perasaan Mbak Amara. Mbak Amara merasa bahwa tidak ada yang peduli dan merasa sendiri dalam menjalani kehidupan. Iya, Bu, benar sekali. Saya merasa seperti itu. Saya merasa kesal dengan diri saya sendiri, Bu. Iya, saya dapat memahami perasaan Mbak Amara yang begitu kesal terhadap diri sendiri. Baik, sekarang coba tenangkan diri Mbak Amara terlebih dahulu. Saya dapat merasakan apa yang Mbak Amara rasakan, sehingga Mbak Amara merasa begitu sedih. Ketika Mbak Amara tidak bisa mengkontrol emosi dan perasaan Mbak Amara, serta membuat diri Mbak Amara menjadi tidak nyaman. Apakah saya harus memukul diri saya ya, Bu, agar emosi saya cepat hilang? Mbak Amara ingin memukul diri Mbak Amara. Habisnya saya sangat lelah, Bu, menghadapi emosi saya yang tidak stabil seperti ini. Begitu ya. Saya paham bagaimana perasaan Mbak Amara. Memang tidak mudah dalam menghadapi emosi yang tidak stabil seperti itu. Apa saya memberikan ruang menyendiri untuk diri saya ya, Bu? Iya, itu sudah cukup baik Mbak Amara. Mungkin Mbak Amara bisa memberi ruang menyendiri terlebih dahulu dengan cara me time atau melakukan hal yang Mbak Amara suka, sehingga dapat memulihkan emosi serta perasaan kesal dalam diri Mbak Amara.
Baik, terima kasih Bu. Saya paham hal apa yang harus saya lakukan. Iya, sama-sama. Semoga emosi Mbak Amara cepat pulih ya, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Mbak Silvi. Selamat pagi juga, Bu. Mohon maaf ya bila saya mengganggu waktu Ibu. Ya ampun, tidak apa-apa Mbak. Saya malah senang sekali Mbak mau untuk bertemu saya di sini. Santai saja ya Mbak. Semoga nanti Mbak Silvi bisa nyaman dengan saya di sini. Amin, amin. Baik, Ibu, terima kasih. Oh iya Mbak Silvi, ini kuliah di UNES ya? Ambil jurusan apa Mbak? Iya, Bu, saya kuliah di UNES, ambil jurusan BK. Wah, bagus-bagus, keren itu. Di UNES itu juga jurusan BK-nya termasuk bagus. Gimana perasaannya Mbak Silvi kuliah di jurusan BK nih? Alhamdulillah, senang, Bu, dan saya nyaman. Karena itu merupakan jurusan yang saya inginkan. Ditambah teman-teman yang ramah dan menyenangkan. Wah, Ibu turut senang mendengar hal itu. Semoga kamu bisa merasa nyaman hingga semester-semester ke depannya ya. Oh iya, sampai lupa. Gimana nih kabar Mbak Silvi hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Namun, saya sedang mengalami kebingungan, Bu. Apa yang membuat Mbak Silvi merasa kebingungan seperti ini? Kan pada semester ini, pada jurusan saya ada pertukaran mahasiswa dengan kampus lain, Bu. Nah, saya bingung apakah saya harus ikut atau tidak ya, Bu? Oke, oke. Ibu mengerti apa yang Mbak Silvi rasakan saat ini. Jadi, apa alasan yang membuat Mbak Silvi sampai merasa bingung? Saya sebenarnya ingin ikut pertukaran mahasiswa itu, Bu, untuk menambah pengalaman saya. Namun, di satu sisi, saya juga takut apabila tidak bisa beradaptasi dan malah mempengaruhi perkuliahan saya. Oke, Ibu dapat mengerti apa alasan Mbak Silvi merasa bingung untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ini atau tidak. Mbak Silvi mungkin bisa lebih memikirkan dan mempertimbangkan mana yang lebih Mbak Silvi butuhkan dengan keadaan yang bisa Mbak Silvi lakukan. Mbak Silvi harus bisa menentukan mana yang terbaik untuk diri Mbak Silvi sendiri. Mungkin Mbak Silvi harus bisa meminta pendapat keluarga untuk hal ini. Namun yang terpenting tetap dari Mbak Silvi sendiri, apakah bisa menjalaninya atau tidak. Baiklah, Ibu, saya akan mencoba untuk memikirkan dan mempertimbangkan lagi mengenai hal itu. Dan mungkin saya bisa meminta pendapat dari orang tua juga. Saya ingin mencoba untuk mengikuti pertukaran mahasiswa saja, karena saya membutuhkan dan ingin menambah pengalaman saya. Baik, jika itu keputusan yang Mbak Silvi ambil. Semoga Mbak Silvi bisa melaksanakannya dengan lancar hingga akhir. Semangat ya Mbak Silvi. Baiklah, Ibu, terima kasih banyak atas bantuan Ibu untuk masalah yang saya alami ini. Terima kasih kembali Mbak Silvi. Kalau dari Silpi, untuk Nelly, dalam penerapan teknik opening, attending, sama acceptance itu sudah baik dan paham dalam penempatannya. Kayak sudah membuat suatu suasana yang dapat memberikan kenyamanan untuk konseli, kayak gitu. Tetapi pada saat tadi praktik itu, Nelly dalam penerapan attendingnya itu kurang luas sama kurang rileks gitu. Jadi kayak masih tegang gitu ya, kayak gitu. Mungkin nanti dapat dilatih kembali seperti itu. Terima kasih. Untuk Tata sama kayak Nelly tadi, yaitu penerapan teknik opening, attending itu sama acceptance sudah baik dalam penempatannya seperti itu. Dan Tata sudah tahu gitu bagaimana cara untuk membina hubungan yang baik dengan konselinya. Tetapi Tata tadi apa ya dalam intonasinya itu sama artikulasinya mungkin lebih diperjelas lagi seperti itu sama diperlambat lagi agar tidak terlalu monoton seperti itu. Terima kasih. Kalau dari Silpi untuk Arina sama kayak Nelly sama Yamalta juga ya karena dalam penerapan attending maupun opening sama acceptance-nya itu sudah tepat gitu. Sudah maksudnya sudah pas gitu, sudah paham. Tetapi tadi Silpi lihat Arina senyumnya itu kayak senyum apa ya? Mungkin senyumnya lebih dilatih lagi kayak lebih senyum yang ikhlas gitu, bukan
kayak senyum ikhlas gitu ya, bukan terpaksa gitu. Terus itu sama tadi bagian penutupnya, itu mungkin ditambah lagi, jadi supaya nggak gantung kayak gitu. Terima kasih. Kalau dari Silvi buat Mega, untuk penerapan teknik opening, attending, sama acceptance-nya sudah tepat, sudah bagus, kayak gitu. Tetapi tadi dalam praktik konseling tadi, Mega kurang melatih kontak mata gitu. Alangkah lebih baik jika kontak mata kita terfokus kepada konselingnya, seperti itu. Terima kasih. Sekian video dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi kata maupun sikap saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.